Waduh, kok gini? Cara hidupinnya bisa lewat unitnya ya, tinggal kita tekan power seperti ini, dia nyala. Aku cuma pakai di 26 derajat aja, ruangannya udah dingin ya. Jadi nggak perlu sampai 16 derajat, yang penting dimensi kamar kalian 3 meter dikali 3 meter. AC ini udah mumpuni banget. Jadi buat kalian yang lagi nyari AC murah-murah aja, ini solusi banget ya. Apalagi aku udah 5 tahun maju mundur untuk beli AC karena mikirin watt daya ya. Jadi daya di rumah aku tuh cuman 900 watt aja dan aku takut dia jeglek. Ternyata dayanya cukup ya, 370 watt aja walaupun daya masukan pertama 650 watt. Di bagian atas ini ada swing yang bisa kita putar ke kiri dan ke kanan dan bisa ke atas dan juga ke bawah. Jadi untuk bagian atas ini keluar udara dingin atau AC-nya ya. Jadi udaranya melalui celah atau lubang kisi-kisi ini. Sedangkan kisi-kisi pada bagian bawah ini yang lebarnya segede gaban kayak gini itu cuman buat nyedot udaranya. Jadi udaranya disedot lewat sana sehingga udara yang dikeluarkan sama AC ini jauh lebih bersih ya. Kita menggunakan AC ternyata kita bisa menghirup udara jauh lebih bersih nih. Filter udaranya ini kita sering-sering bersihkan minimal seminggu sekali karena apa? Debunya lumayan numpuk seperti ini. Dan kunci sukses kalau misalnya kalian tuh pengen AC-nya awet dan tahan lama nih, pastikan untuk jaga kebersihan AC-nya nih. Minimal filter udaranya kalian bersihin tiap minggu deh. Tiap minggu aja kita bersihkan. Kalau kurang bersih kalian bisa sapu bersih seperti ini atau kalian juga boleh cuci. AC window Rewa ini nggak ada bedanya dengan AC split biasa ya, cuma bedanya indoor dan outdoornya itu nyambung. Tapi tetap aja kita juga perlu bersihkan bagian belakang ini dengan semprotan air ya. Tapi untuk kondenser belakang ini kalian nggak perlu cuci bersih setiap minggu ya. Cukup 3-6 bulan tergantung pemakaian kalian. Dan bagian yang aku pegang sekarang ini udah kotor ya. Kalau dia bersih biasanya terlihat ada air yang netes. Sehingga kalau misalnya kalian nih taruh dia arahkan ke ruang tamu, ada yang nanya, boleh nggak dipasang dan diarahkan ke ruang tamu? Ya boleh-boleh saja, cuman nanti ruang tamunya bisa lembab dan panas. Ini udaranya panas ya, jadi nggak sedingin yang kalian bayangkan. Sama kayak AC pada umumnya, outdoornya itu pasti ngeluarkan udara panas. Kebetulan AC aku ini udah 4 bulanan aku pakai dan sekarang dia udah mulai kotor kayak gini. Jadi cipratan airnya nggak kelihatan ya. Tapi nggak masalah, memang sistem AC ini memang seperti itu ya. Memang caranya itu airnya ditampung di bagian bawah dan airnya itu dikondensasi dengan kondensor ini. Sehingga airnya itu bisa dibilang nguap ya. Nah di bagian sini kalau yang baru itu ada buat pembuang airnya. Kebetulan punya aku model yang lama, tipe yang lama, jadi nggak ada pembuangan airnya. Nah kalian bisa lihat sendiri, tadi aku bersihkan sedikit, airnya langsung keluar banyak tuh. Nah kenapa aku bilang bisa lembab? Karena itu ya. Dan kalian bisa lihat juga di bagian kisi-kisi di bagian ini, itu terlihat ada air yang netes-netes kan. Nah begitulah sistem kerja AC ini. Kenapa airnya ditampung di bagian bawah AC itu. Jadi nanti bagian udaranya nggak terlalu panas seperti AC yang pada umumnya. Nggak terlalu panas tapi masih panas. Nah jadi seperti itu sistem AC window Rewa ini ya. Walaupun sistemnya kayak gitu, karena ini AC window Rewa, menurut aku itu nggak ngaruh sama sekali. Yang penting kalian itu jangan ngarahkan ke ruang tamu. Dan karena itu juga lah kekurangan AC Rewa itu. Kenapa? Karena dia nggak bisa dipasang di rumah yang berdempetan atau di rumah petak seperti itu, nggak bisa gitu loh. Jadi misalnya kamar kalian di tengah-tengah, kalian pakai ini itu nggak bisa pakai AC window ini. Jadi mau nggak mau kalian harus pakai AC sentral. Split. Buat kalian yang udah beli nih, kalian bisa banget langsung bobok dengan ukuran ini ya. Tingginya 32 cm dan lebarnya 42 cm. Itu udah longgar banget. Pastikan kalian boboknya pas dengan ukuran itu ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya, jadi masih longgar. Untuk spons atau busa ini nanti kalian bakalan dapetin di paket pembeliannya juga, jadi tenang aja. Nah di bagian bawah sini itu bukan bocor, jadi aku jelasin. Kayak misalnya es batu aja deh, es batu kalau misalnya dibiarkan dia bakalan ngeluarin kayak dingin kayak gitu kan. Nah ini juga sama, karena air yang dikeluarkan sama AC itu dingin, jadi dia masih ada air yang ya apa ya namanya ya, keringat ya. Nah berkeringat seperti itu. Untuk modenya sama ya, sama seperti AC pada umumnya. Di sini ada timer dan kita bisa atur juga lewat unitnya ini
ini, atau kalian juga bisa atur dengan remote controlnya ya. Di sini ada waktu 5 jam. Misalnya kita mau setting 5 jam, kita set aja timer seperti ini 5 jam ya. Kalau mau matiin tinggal dipencet lagi aja kayak gini. Dan di sini juga ada mode eco, ini mode hantu menurut aku karena dia bisa ngagetin kita, karena bisa tiba-tiba si kompresornya kadang-kadang nyala, kadang-kadang mati. Tapi nggak apa-apa, itu mode hemat daya teman-teman. Jadi kalau misalnya pengen hemat daya, pakai mode eco ini. Tapi ya gitu, dia agak sedikit kaget-kagetan. Untuk mode sleep ini, kalau kita mau tidur lebih nyaman, lebih tenang, pakai mode ini. Karena displaynya bisa juga mati sendiri, dan nanti kinerjanya kompresor jauh lebih tenang, dan itu bisa kayak kecepatannya tuh bisa low gitulah. Jadi nggak terlalu kencang lah untuk suaranya. Di sini juga ada speed fan ya. Jadi misalnya kipas anginnya pengen kita kencengin nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu ada low, ada medium, dan juga high juga. Kalian bisa atur sendiri. Kalau pengen lebih kencang, kalian pakai yang high. Kalau pengen lebih pelan, kalian pakai yang low. Udah seperti kipas angin aja. Jadi kalian misalnya nggak mau dingin, kalian bisa ganti juga modenya. Dari cool, kalian bisa pindah ke dry atau fan. Jadi untuk modenya sama seperti AC pada umumnya, seperti AC split ya. Jadi sangat, ya itu tadi lah, untuk harga dia jauh lebih murah sih, di 2 jutaan aja kalau nggak salah. Jadi kalau masih ada yang tanya ini AC dingin atau enggak, jelas ini AC dingin banget nih. Ada remote kontrolnya juga, dan ini udah ada freonnya ya. Jadi bukan air cooler, ini AC sungguhan. Cuma dia tampilannya model lama aja, model jadul aja. Tapi nggak apa-apa, walaupun model jadul itu jadi termasuk kayak kelebihannya juga ya. Karena apa? Salah satu penyebab freon kenapa bocor itu karena pemasangannya yang kurang baik. Jadi untuk AC window ini, menurut aku sendiri nggak ada drama freon bocor isi tambah freon lagi, nggak ada pakai AC window ini nih. Buat kalian yang sering drama ini isi freon tambah freon, mending nih pakai AC window ini. Kenapa aku selalu tekanin itu? Karena memang dia freonnya udah pakai model yang terbaru yang R32, dan juga dia freonnya nggak ada disambung sama manusia, udah bawaan pabrik ya. Jadi kalau dari awal emang udah rusak, itu memang barang udah rusak. Jadi kita minta ganti aja sama kita di mana kita beli gitu loh. Nah, AC ini aku selalu bilang ini AC mandiri, bisa kita pasang sendiri, bisa kita maintenance sendiri. Cuman kalau kita salah pasang, dia bakalan rembes kayak begini. Pastikan untuk pemasangannya benar-benar waterpass ya, jangan sampai ada kebocoran atau air yang netes. Kalau dia netes itu karena kita masangnya nggak waterpass atau nggak datar. Waterpass itu artinya kita pakai alat pengukur waterpass kayak begini. Nah, itu artinya biar kita bisa tahu rata atau tidak, itu namanya waterpass. Nah, ini bekas tetesan air yang es batu yang aku sebutin tadi ya, bukan air yang di dalam tadi turun, bukan. Tapi gara-gara sponnya aku pegang, akhirnya dia rembes. Udah gitu aja sih. Buat kalian yang ada yang mau tanya-tanya, langsung aja komen di bawah, nanti aku lanjutin di video selanjutnya ya. Jadi ini rekomendasi banget buat kalian yang pertama kali baru pakai AC. AC window Rewa ini cakep banget. Jadi buat kalian yang tidurnya sering kepanasan, nah ini AC ini udah cukup banget. Untuk rekomendasi produknya buat kalian yang mau beli, aku udah taruh di deskripsi ya, atau kalian bisa klik keranjang di pojok kiri bawah sini nih.